Tuhan, saya senang sekali hari ini bisa kumpul dengan saudara-saudara di sini, dan saya percaya Tuhan punya maksud yang sangat indah buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah usahakanlah kesejahteraan kota. Wah, ini keren ini ya. Jadi ini tema ini sebetulnya sudah bertahun-tahun ini saya dengan Pak Parda keliling Indonesia. Kita hanya bawa dan membahas ini tema, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu. Satu kali saya dengan Pak Parda nih, kita diutus ke daerah Bengkulu. Namanya apa saya lupa, itu daerah kopi itu ya. Apa itu namanya ya? Pagar Alam. Seharusnya kami dari Jakarta terbang ke Bengkulu. Karena ke Pagar Alam lebih dekat, hanya kurang lebih 2 jam. Tapi panitia meminta kami tidak boleh lewat Bengkulu. Kami harus melewati Palembang. Kan saudara pikir Palembang ke Pagar Alam itu perjalanan 8 jam. Kan bisa juga panitia alihkan kami ke Lampung dong. Lebih dekat, bisa mungkin 4 jam kita udah sampai Pagar Alam sampai 5 jam. Tapi panitia bersikeras tidak boleh lewat Bengkulu. Harus lewat Pagar Alam. Saya dengan Pak Parda kita nggak tahu ada apa, kenapa kita nggak boleh lewat di sana. Akhirnya kami berdua pergi ke Palembang. Dalam perjalanan itu, setelah kita sampai di Palembang, kita naik mobil, Pak Parda sempat nyeletuk saya begini, Pak Ferry, kenapa di tempat-tempat yang susah kok kita berdua yang dikirim ya? Jadi di tempat-tempat yang susah, kami berdua sering dikirim. Di hati kami udah berpadu berdua, sudah lama kan, memang dari tahun 90 kita sudah teman. Tapi dalam perjalanan itu saudara, sopir yang ngantar kami dia ngomong begini, Pak Pendeta, dia nggak ngomong pendeta, Pak jangan takut, nyawa Bapak berdua itu adalah tanggung jawab saya. Dia ngomong begitu saudara, itu timbul tanda tanya besar di hati saya. Saya duduk di samping dia di depan, Pak Parda ada di belakang. Masih lebih gampang Pak Parda lompat daripada saya kan, kalau ada apa-apa. Jadi bergejolak sebetulnya di pikiran saya, apa maksudnya? Sebelum saya mengajukan pertanyaan, dia udah sambung. Dia bilang, saya dulu kepala preman sepanjang jalan ini. Jadi kepala begal panjang jalan. Jadi semua yang di panjang jalan ini Pak, sampai menuju ke Bengkulu, sampai Pagar Alam itu teman-teman saya semua. Jadi Bapak jangan takut. Dalam hati kecil, kurang ajar juga nih orangnya. Sempat gitu loh, sudah dalam hati saya. Terus saya berdoa, Tuhan apa yang mesti saya lakukan? Saya ajak ngobrol ini orang, rupanya ini orang ini latar belakangnya Kristen. Dia pindah Muslim. Orang tuanya Kristen, omanya Kristen. Dia pindah Muslim. Nah dia ngomong gini, setelah dia sudah pindah Muslim, dia pun tidak menemukan yang namanya kedamaian. Haleluya. Karena perjalanan jauh, saya lihat Pak Parda agak tidur di belakang. Saya lanjutkan cerita saya. Kembali saya ingatkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Kurang lebih setelah selesai makan siang, saya sudah capek. Saya tidur, Pak Parda yang lanjutkan ceritanya. Gantian, saudara. Akhirnya orang ini kita bisa kembali perkenalkan dia tentang Yesus yang dia sembah itu. Saya sempat dengar hatinya damai. Kita doakan waktu enggak ya? Sempat didoakan ya? Ya, puji Tuhan. Jadi bertahun-tahun sebetulnya kami sudah membawa tema ini. Ya,
ke berbagai kota, ke berbagai kota. Dan kita melihat bahwa ada begitu banyak perubahan terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Banyak perubahan. Akhirnya gereja-gereja juga yang dulunya tidak mau ketemu satu dengan yang lain, kita bisa kumpulkan mereka, kita ajak mereka untuk tidak hanya memikirkan tentang jemaat yang mereka layani, mereka tidak hanya mengembalakan gereja yang selama ini mereka gembalakan, tapi mereka kita ajak berpikir bahwa saudara ada di kota ini, saudara juga harus mengembalakan kota di mana saudara tinggal. Itu yang kami bawa ke berbagai kota. Dan puji Tuhan memang karena ini ajarannya sederhana, mereka melihat kita tidak ada aneh-anehnya di dalam situ dan banyak gereja bisa menerima itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kurang lebih 4 tahun ini kami pindah tempat ibadah dari Hotel Melawai karena semenjak COVID itu setelah COVID selesai, hotel yang kami pergunakan itu tutup, total tutup, ya, bangkrut juga. Kami pindah ke Hotel Falatehan. Nah, di Hotel Falatehan, saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke situ. Ternyata setiap hari Minggu kalau kami adakan gereja di hotel itu, kita lewat di Jalan Falatehan yang pendek itu, saudara. Ada kurang lebih 50 anak mahasiswa orang Papua mabok di situ. Setiap pagi hari Minggu, mabok. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang cerita Philadelphia, banyak orang tidur di jalan, kayak zombie mereka di jalan-jalan, ya. Di Jakarta ada orang gak pernah lihat, di Jalan Falatehan tiap minggu itu ada. Mereka tidur di jalan-jalan, tergeletak di jalan tuh orang-orang Papua, saudara. Mereka bukan orang Papua, masyarakat biasa, mahasiswa. Dalam hati saya bertanya, apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Saya pernah tinggal di Papua, saya pernah pelayanan di Papua tahun 85. Tahun 85 saya sudah ada di Papua. Jadi saya sudah biasa hidup dengan orang Papua, tapi saya nggak pernah telanjang ke orang Papua. Saya biasa hidup dengan orang Papua. Jadi saya tahu bagaimana mendekati mereka. Satu kali Tuhan bawa saya untuk sementara mereka mabok, sebelum ke gereja, sebelum ke hotel, saya parkir, saya turun, saya datangi mereka, saya bawa kacang, ya, duduk di situ, jongkok di situ, sudah rapi nih, udah rapi, udah wangi, duduk di situ ngobrol sama mereka, saudara. Mereka mabuk. Yang mereka lakukan apa? Bapak, mereka berdiri, mereka peluk saya. Dalam kondisi mereka mabuk, bau begitu, bau karena mabuk gitu ya. Mereka peluk, Bapak. Istri saya sampai ketakutan. Lihat orang-orang Papua tuh peluk saya, istri saya ketakutan. Waduh, dia lihat kiri kanan gak ada orang yang mau nolongin. Padahal emang orang Papua kebiasaannya begitu. Kalau mereka sudah senang dengan kita, mereka akan peluk kita, dia teriak, Bapak. Oh, waktu mereka berteriak Bapak, saya rangkul juga mereka. Saya bilang Bapak sayang kamu, mereka nangis. Wow, luar biasa. Itu orang Papua. Orang Papua itu sebetulnya mereka baik kok. Mereka kalau dilihat secara fisik menyeramkan, tapi sebetulnya hati mereka Hello Kitty, saudara. Mereka baik, orang Papua tuh baik, benar. Saya tinggal dengan mereka tuh, waduh, baik sekali, baik. Gak pernah mereka kasar sama saya selama saya di Papua. Itu tahun 85, kota Sorong tuh masih sangat sepi, tahun 85. Jadi kalau saya ke sana itu, teman-teman Papua, saya tuh panggil saya tuh babi putih. Waktu itu, babi putih. Babi putih datang, begitu mereka, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, dirikanlah rumah untuk kamu diami dan buatlah kebun untuk kamu
Nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita ini, surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Selanjutnya surat ini sebetulnya ada sanggahan dari orang-orang yang gak senang terhadap nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Saudara, kalau kita perhatikan kenapa bangsa Israel mengalami seperti itu. Mengapa mereka dibuang? Kenapa Tuhan tidak cukup menghukum mereka di negerinya sendiri? Bisa kan saudara? Tuhan marah sama mereka, Tuhan bisa hukum mereka di negeri mereka sendiri. Tapi Tuhan mesti bawa mereka keluar. Tapi saudara perlu catat, tidak semua orang Israel waktu itu dibawa pergi. Yang dibawa pergi ke sana hanyalah orang-orang yang hebat-hebat. Orang-orang pintar, tukang-tukang, ya, orang-orang yang berhikmat. Jadi yang rakyat jelata itu enggak dibawa pergi. Enggak dibawa pergi, ditinggal di Yerusalem. Jadi hanya orang-orang yang pilihan-pilihan itulah yang dibawa pergi. Nah, saya merenungkan ayat ini, kenapa sampai terjadi seperti ini? Rupanya memang di saat itu bangsa ini telah banyak membelakangi Tuhan. Mereka sudah mengadakan penyembahan-penyembahan lain. Mereka punya Tuhan yang lain. Mereka menyembah patung-patung, bukan lagi kepada Tuhan, tapi mereka menyembah patung-patung. Itulah sebabnya Tuhan bawa mereka keluar dari Israel, keluar dari Yerusalem, bawa ke Babel hanya untuk sebetulnya memperbaharui sikap mereka, sikap penyembahan mereka kepada Tuhan. Untuk mengembalikan jalan hidup mereka kepada Tuhan. Jadi bangsa ini dibawa ke Babel, ditawan ke Babel itu untuk memperbaharui sikap mereka dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Haleluya. Ada banyak kan sekarang kalau kita melihat penyembahan-penyembahan yang modern yang kita lakukan. Terkadang saya kemarin dari rumah waktu berangkat sampai ke Tebet, saya sadar ada sesuatu yang hilang di tangan saya. Saya nyari-nyari kenapa HP nggak bunyi selama perjalanan saya. Biasanya selama perjalanan tuh ada aja yang telepon, ini kok HP nggak bunyi, rupanya saya ketinggalan HP di rumah. Waktu ketinggalan HP sepertinya dunia menjadi gelap. Tidak ada informasi yang saya bisa akses. Saya nggak bisa mendengar orang telepon, saya nggak bisa lihat ada panggilan atau tidak. Saya nggak bisa melihat saya mesti kemana arahnya hari ini. Rasanya dunia tuh gelap. Betulkah tidak saudara? Tapi kan kita gelisah kalau kita ketinggalan HP di rumah toh. Tapi kalau kita nggak bawa Alkitab ke gereja, gelisah enggak kita? Gelisah enggak saudara? Jadi biasa kan? Itu yang Tuhan marah sebetulnya. Itu yang Tuhan nggak mau. Kita punya penyembahan modern. Penyembahan modern itu adalah penyembahan buatan tangan manusia. HP buatan tangan manusia. Mobil buatan tangan manusia. Rumah buatan tangan manusia. Itu jadi penyembahan modern. Dan orang kelihatannya lebih memberikan perhatian lebih banyak kepada hal-hal itu daripada kepada Tuhan. Yang penyembahan kekalnya itu. Makanya bangsa ini dibawa keluar oleh Tuhan untuk memperbaharui penyembahan mereka kepada Tuhan. Jangan lagi kepada patung-patung buatan tangan manusia. Mau gak mau mereka dibuang, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tidak berseru kepada patung-patung. Luar biasa.
Jadi Tuhan ingin supaya jalan hidup kita ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita mesti berada pada posisi yang benar dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sesembahan kita adalah Tuhan, yang tadi kita nyanyikan, aku jalan kebenaran. Itu kalau orang Manado nyanyi lagu ini, saudara, langsung menari poco-poco itu. Jadi penyembahan bangsa ini mau diperbaharui oleh Tuhan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Dengan demikian, kalau jalan mereka sudah benar, maka bangsa ini bisa mengusahakan kota di mana mereka tinggal. Sebab mereka sudah benar. Haleluya. Kalau jalan yang enggak benar, gimana mereka mengusahakan suatu untuk jadi benar? Mereka harus diperbarui kembali kepada Tuhan supaya mereka jadi benar. Jadi buangan, saya merenung saudara. Jadi buangan ini kan bahasa yang gak enak. Kayak seperti buangan akhir sampah. Jadi mereka dibuang ke Babel. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar dibuang. Berarti mereka dilihat sudah tidak layak, dianggap tidak berguna, dianggap sudah tidak berfungsi sama sekali. Dan Allah, Tuhan harus membuang mereka ke sana dengan maksud supaya hidup mereka ini didaur kembali, didaur ulang agar supaya bisa dipergunakan kembali. Di pengelolaan sampah, mereka daur itu sampah. Ada yang bisa jadi sepatu. Ya saya curiga jangan sepatu saya juga ini buatan daur ulang. Iya kan? Kecuali kalau dia merek Bellini ya mungkin gak daur ulang. Tapi ini kan buatan mereknya Pulau Gadung. Pasti jangan daur ulang. Ya. Kemeja yang kita pakai jangan itu daur ulang. Hasil dari daur ulang saudara. Jadi bangsa ini harus didaur ulang, diperbarui kembali hidup mereka. Dibuang supaya mereka diperbarui agar mereka bisa menjadi masyarakat yang berguna bagi orang lain. Haleluya. Ini yang Tuhan lakukan untuk bangsa ini. Dibuang supaya diperbarui. Kadang putus asa kita kan. Kalau kita berada dimasukkan ke dalam dapur api seperti itu, kita kadang-kala berpikir, aduh kenapa sih? Waktu istri saya dioperasi saudara, ya, dia nanya begini sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini mesti menimpa aku? Tapi saya bilang sama istri saya begini, jangan tanya itu kepada Tuhan. Saya bilang salah kalau kamu tanya itu sama Tuhan. Tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Jadi jangan tanya kenapa yang jelek ini menimpa aku, jangan. Tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Doanya dia ubah. Tuhan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Dirubah itu doanya. Tuhan sedang bentuk, saya percaya bahwa Tuhan juga sedang bentuk hidupnya. Saya kaget dia bicara begini sama saya. Selama ini dia ikut Tuhan, dia gak pernah berdoa minta uang sama Tuhan. Gak pernah. Jadi dia mengakui bahwa dia terlalu mengandalkan kehebatannya dia. Dia punya gaji. Dia gak pernah berdoa minta sama Tuhan minta uang, gak pernah. Dia bilang saya punya gaji setiap bulan ada gaji cukup untuk hidup. Tidak minta sama Tuhan. Oh, rupanya Tuhan gak suka itu sekalipun kamu punya gaji, kamu punya uang, saudara ingat bahwa sandaranmu, pertolonganmu hanyalah datang daripada Tuhan. Kekuatan kita, hasil kita, gaji kita sebentar bisa ludes, tapi Tuhan itu gak pernah bakal hilang dalam hidup kita. Dalam kondisi seperti ini mereka dibuang. Datanglah firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota. Saudara, kira-kira yang dipikirkan oleh bangsa ini apa? Usahakan kesejahteraan kota. Satu, mereka dalam kondisi tertekan, marah, secara ekonomi mereka hancur. Mau di negeri orang tinggal, kerjaan belum ada. Mau masukkan lamaran di perusahaan-perusahaan susah.
Kenapa? Orang buangan. Dianggap seperti napi kok. Coba orang narapidana yang baru keluar dari penjara, ngelamar kerja, biar pangkat saudara apapun, bekas napi, susah diterima saudara. Betul kan? Betul. Susah diterima. Mereka hadir di kota Babel, di sana Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan bicara sama Yeremia, kirim surat ke sana. Dengarkan firman Tuhan, katakan kepada bangsa ini, usahakanlah kota di mana kamu tinggal. Secara manusia mereka akan berbantah, makanya di dalam ayatnya yang dari ayat 24 sampai ayatnya yang ke-32 itu ada yang bantah. Ada yang bantah, enggak setuju sebetulnya. Kondisi begitu, mau usahain kota seperti apa? Tapi ini firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu datang, maka bangsa yang dibuang itu harus memperhatikan itu. Dimulai dari ayatnya yang kelima. Mereka harus hidup secara normal. Maka ayat yang kelima dikatakan di sana, supaya mereka dirikanlah rumah untuk kamu diami. Mengapa mereka harus buat rumah? Supaya mereka tidak dianggap enteng. Sekalipun mereka orang buangan, mereka harus dirikan rumah agar supaya orang yang ada di sana di Babel tidak anggap mereka enteng. Sudah barang tentu bukan nuruli, saudara. Bukan rumah-rumah liar. Saya lihat orang NTT di Batam. Mereka tinggal di ruli-ruli, rumah-rumah liar. Akhirnya mesti dirobohkan oleh pemerintah. Harus bangun rumah dengan rumah yang dibangun diizinkan, ada izinnya. Bangun rumah harus ada izinnya. Jangan lihat tanah kosong main patok aja dalam nama Yesus. Diurapi lagi, pakai ayat lagi. Alkitab berkata, di mana kakimu berinjak, itu akan menjadi milikmu. Padahal itu tanah pemerintah, diinjak lagi. Banyak tanah di Batam, saudara. Ada beberapa gereja. Mau nggak mau gereja itu pun harusnya digusur. Kalau saudara ke Batam, sekarang ada arah ke airport itu ada bunderan besar. Itu di sebelah kiri itu ada banyak rumah ruli dan gereja ruli. Gereja liar. Dibangun di situ. Dibangun dari triplex saja gitu. Dibangun. Saat pemerintah pakai, pergunakan semua harus dibongkar. Harus mendirikan rumah supaya orang Babel jangan anggap remeh terhadap orang Israel. Yang kedua buat kebun. Untuk supaya bisa menghasilkan. Untuk apa? Supaya mereka dihargai di negeri orang. Gak minta-minta. Gak juga kirim proposal kepada pemerintah yang ada di Yehuda, di Yerusalem. Bantu kami dong. Kirim uang dong supaya kami bisa bangun rumah. Kita bisa beli tanah untuk pertanian. Enggak, Alkitab hanya bilang kepada mereka, bangun rumah. Dan mereka harus punya pertanian, punya kebun. Dan yang berikut dikatakan di situ, mereka harus beranak cucu. Nah ini kalau suruh beranak cucu pasti nggak ada beban. Suruh beranak cucu kan gampang. Harus beranak cucu, mereka mesti punya istri, punya suami, harus kawin. Wah ini mah gak usah disuruh, kata dia udah gak usah disuruh juga kami lakuin itu. Yang begini kan lebih gampang daripada suruh bangun rumah, suruh apa lagi. Haleluya. Orang lebih senang memilih yang gampang daripada yang susah. Jadi mereka harus hidup secara normal. Nggak boleh susah di negeri orang. Jangan karena di negeri orang duduk termenung, merenungkan nasib. Gimana apa yang kita mesti buat. Masa depan kita sudah hancur. Kita masih lagi disuruh begini. Mereka mesti melakukan sesuatu di negeri orang. Di tanah rantau, kita harus punya usaha, saudara. Supaya orang nggak anggap remeh. Orang Israel disuruh begitu.
Baru yang kedua dikatakan ayat yang ketujuh, mereka harus mengusahakan. Bagaimana caranya mereka harus mengusahakan kota orang lain di mana mereka tinggal. Apa yang harus mereka lakukan? Mengusahakan kesejahteraan kota. Yang pertama tentunya mereka harus bersahabat dengan tetangga. Itu pengajaran yang saya Pak Panda tuh bawa keliling keliling Indonesia. Bersahabat dengan tetangga. Haleluya. Jangan bertengkar dengan tetangga. Bapak Ibu di sini nggak pernah tengkar dengan tetangga kan? Saya punya tetangga orang Muslim semua. Saya kaget waktu tetangga depan rumah saya. Ini anak-anak saudara. Mereka ngomong begini. Halo ini Pak, pendeta depan rumah orangnya baik. Tapi saya dengar ocehan mereka ini. Anak-anak kecil nih. Ada kurang lebih 5 anak kecil nih. Lagi ngobrol di jalan. Kalau Pak pendeta depan rumah tuh orangnya baik. Tapi kalau tetangga kita yang satu ini. Orangnya jahat. Diomongin begitu saudara. Karena ini tetangga rumah ini mereka buka tempat makan. Jadi asapnya dia itu lari ke tetangga sebelah. Jadi ini tetangga ini marah-marah. Ini anak-anak bilang tetangga sebelah ini jahat. Kalau pendeta depan rumah ini baik. Enak kan kalau dibilangin baik saudara ya? Enak. Tapi satu kali saya nggak tahu. Lalu ada anak kucing di bawah mobil saya. Saya keluarkan mundur mobil saya. Anak kucing itu kegilas mobil. Saya nggak tahu. Saya jalan terus. Saya pulang saudara. Ini anak-anak udah nungguin depan rumah. Udah nungguin nih anak-anak kecil nih. Pak. Ya kenapa? Kok kucing kok tadi bapak gilas? Aduh saya nggak tahu. Sebelum om nggak ngerti kalau udah kucing maaf. Kita mesti minta maaf sama anak-anak itu supaya kita tidak dicap jahat, saudara. Udah kita dibilangin orangnya baik, giliran kita gilas kucing itu masa kita nggak minta maaf. Saya minta maaf ke mereka, maaf, om nggak lihat. Oh iya om. Kita harus bersahabat dengan tetangga supaya tetangga bisa lihat kita bahwa kita ini adalah orang Kristen yang baik. Jangan bertengkar dengan tetangga, saudara. Tetangga depan rumah saya tuh ngomong begini, ada satu keluarga Kristen di sebelah saya. Ini tetangga depan rumah saya bilang begini, Pak Ferry, kita bertiga aja lah bikin ini, Bapak itu gak usah diikut sertakan. Mereka gak suka sama orang Kristen. Kenapa? Parkir mobil aja sembarangan, mau keluar susah, jadi mereka gak suka. Kita mesti bersahabat dengan tetangga. Supaya mereka bisa melihat Tuhan di dalam kita. Kita peduli dengan lingkungan yang dimana kita ada. Saudara, kenapa kita mesti bersahabat dengan tetangga? Peradaban ini rusak sudah. Jadi yang harus memperbaharui peradaban yang rusak ini kita. Di mana dimulainya peradaban itu yang baik? Di Yerusalem, di Taman Eden. Sekarang saudara dengar, Taman Eden itu sekarang ada di mana letaknya? Kalau dilihat sungai yang masih ada dekat situ ada di Irak, dekat Iran, di sana. Jadi peradaban manusia dulu yang begitu bagus tuh ada di daerah Timur Tengah. Tapi sekarang saudara lihat peradaban manusia hancur lebur di sana. Membunuh itu biasa, perang itu biasa. Jadi persoalan perang sampai hari ini kan Timur Tengah, perang. Karena peradaban itu sudah rusak. Dimulai dari Taman Eden yang dulunya peradaban itu begitu bagus. Begitu peradaban di Taman Eden itu rusak, semuanya menjadi rusak. Kalau kehidupan orang Kristen, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan menjadi rusak di mana kita tinggal. Jangan bermimpi kita melihat sesuatu yang baik akan keluar dari lingkungan di mana kita tinggal.
Kitalah yang harus bersahabat dengan tetangga. Peduli terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ada sampah saudara harus ambil. Dulu saya suka menggemakan yang namanya Lisa. Lihat sampah angkat. Lisa, ada nama Lisa di sini? Gak ada, syukur puji Tuhan. Lihat sampah angkat. Haleluya. Ini kepedulian kita secara sederhana terhadap lingkungan yang harus kita perhatikan. Lihat sampah kita mesti angkat. Jangan tambah sampah di lingkungan kita dengan membuang sampah sembarangan. Haleluya. Amin Bapak-bapak, Ibu. Amin. Kita mesti peduli terhadap lingkungan. Haleluya. Melakukan sesuatu secara nyata. Mari kita keluar dari balik dinding gereja kita. Dan kita keluar untuk melihat sesuatu yang harus kita lakukan di balik dinding gereja. Untuk menjangkau kehidupan di luar tembok gereja. Kita mesti keluar di tembok-tembok gereja kita. Untuk menjangkau sesuatu yang ada di luar. Kita tidak hanya puas menjadi anggota jemaat. Kita tidak hanya puas hari Minggu kita nyembah Tuhan, sudah selesai, kita punya tugas saudara untuk mengusahakan kota ini. Gereja adalah suatu gerakan. Gereja bukan monumen, tapi gereja yang tidak melakukan sesuatu ibarat monumen tanpa kehidupan. Kalau gereja nggak berbuat sesuatu ibarat monumen tanpa kehidupan. Saya dan saudara hanya menjadi manusia gereja. Ibarat kita ini monumen tanpa kehidupan. Makanya kita harus melakukan sesuatu di lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada, di kantor di mana kita bekerja. Harus lakukan sesuatu. Orang suruh berdoa aja gampang. Berdoa di menara doa gampang saudara. Sikira lawasika doa situ gampang. Tapi disuruh lakukan sesuatu ini yang susah. Karena kita mesti mengorbankan sesuatu. Korbankan waktu kita. Mungkin kita korbankan uang kita. Saya dengan Pak Parda kalau pergi ke daerah itu. Kita hanya dikasih tiket. Saudara. Nggak dapat PK ya. Nggak pernah kita dapat PK. Kita banyak juga harus keluarkan uang pribadi kita. Nggak dikasih PK kalau kita pergi. Emang kalau kita pergi pulang-pulang dapat PK, nggak ada. Nggak pernah kan, Pak Panda kalau sama saya pergi, Pak PK kan Olga ya? Nggak pernah. Tapi kita suka cita aja pergi. Cuma saya paling seneng kalau bertim dengan Pak Parda, saudara. Saya selalu bilang Pak Parda aja yang ngajar. Saya tim doa. Karena kan Pak Parda kalau ngajar kan lebih terperinci dibanding saya. Ya, kan dosen kan, jadi lebih terperinci kalau ngajar. Jadi kalau kita pergi berdua, Pak Parda aja yang ngajar, saya yang berdoa, haleluya. Saya yang berdoa, saya yang kasih pengumuman, udah. Pak Parda yang ngajar. Tapi sementara beliau ngajar, saya juga belajar. Saya ini diam-diam suka curi ilmu orang. Jadi kalau saya dengar satu tim saya bicara, tuh saya juga belajar. Ntar saya tulis apa yang disampaikan, saya belajar. Kan kita kadang kan malas nulis. Di gereja saya juga nulis. Kalau ada hamba Tuhan khotbah saya nulis. Kalau saya nggak sempat nulis, saya minta bahannya. Untuk apa? Untuk saya belajar lagi. Itu saya harus belajar lagi. Karena makin banyak kita belajar, makin banyak firman Tuhan yang kita pelajari yang masuk dalam perbendaharaan hati kita, makin kuat kita tumbuh, saudara. Tapi kalau kitanya sambil lalu dengar, kita akan susah untuk bisa bertumbuh. Gereja berada di tengah-tengah kemiskinan. Gereja berada di tengah-tengah gerakan narkoba. Gereja berada di tengah kekerasan rumah tangga. Dan gereja pun berada di tengah-tengah korupsi. Saya satu kali waktu ada di Kupang, waktu lagi mengajar ini. Ada keluhan berapa ibu-ibu pendeta, saudara. Ibu-ibu, istri-istri pendeta.
Mereka konseling sama saya, mereka bilang, Bapak Pendeta, tolong urus Akang, saya punya paitua. Saya bilang, kenapa Ibu? Itu kalau dia di khotbah di mimbar, bagus sekali Bapak Pendeta. Terus, tapi kalau sudah di rumah Bapak Pendeta, dia putangan juga malayang-malayang. Tahu malayang-malayang? Tempeleng. Jadi pendeta di Kupang itu banyak suka nempelengin istri, saudara. Di Jakarta mungkin nggak ada. Hah? Udah nggak ada ya? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Cuma di Jakarta banyak pendeta yang selingkuh. Tidak tempeleng istri, tapi banyak pendeta selingkuh. Kemarin saya baru menerima keluhan itu dari seorang pendeta. Bilang, sudahlah, kita serahkan saja kepada Tuhan. Iya kan? Serahkan kepada Tuhan saja. Kita enggak, daripada kita omelin orang, kita komentarin orang nanti, biar kita serahkan kepada Tuhan. Biar nanti Tuhan yang berurusan langsung. Kalau yang mau kayak orang Israel, dibuang dulu ke Babel. Nanti berurusan dengan Tuhan di sana. Haleluya. Gereja berada di tengah-tengah lingkungan yang sudah rusak, di tengah kemiskinan, narkoba, kekerasan rumah tangga, dan juga korupsi. Makanya gereja mesti bergerak cepat. Dan gereja berada di tengah-tengah politik. Harus apa yang kita lakukan? Politik harus kita adopsi. Gereja tidak boleh berpolitik, tapi gereja harus bisa mengadopsi politik itu juga. Harus bisa diadopsi. Dengan jalan apa kita mesti adopsi itu politik, saudara? Gereja harus mempersiapkan orang yang terpanggil menjadi pelayan dalam dunia politik. Harus. Sementara saya mencatat ini, merenungkan ini, saudara. Saya merenungkan berapa waktu yang lalu, berapa menteri anak Tuhan, orang Kristen, ditangkap KPK. Sementara saya merenungkan ini, tiba-tiba saya putar TV, saya dengar, Eliezer lagi ketangkap KPK. Udah namanya begitu, wamennya ketangkap KPK. Immanuel, Eliezer, Joel lagi. Ebenezer. Lengkap sudah nama itu, saudara. Tapi kita harus doain supaya kebenaran itu jadi nyata. Orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang terlibat dalam dunia politik harus orang yang berintegritas, penuh hikmat, penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Harus penuh firman Tuhan. Tidak hanya cukup orang penuh Roh Kudus, dia harus penuh firman Tuhan supaya firman Tuhan itu menjadi dasar orang itu untuk melayani dalam dunia politik. Gereja adalah terang dan garam dunia. Politik makin gelap karena tidak ada unsur terang di dalamnya. Politik makin busuk karena tidak ada unsur garam di dalamnya. Politik makin rusak. Politik itu sendiri bagus. Tapi para pelaku-pelaku politik itu yang merusak tatanan politik yang bagus itu. Haleluya. Akibatnya saudara lihat. Kepada keputusan-keputusan yang dilahirkan. Orang DPR melahirkan keputusan-keputusan, undang-undang yang mereka mesti buat. Dan saudara perhatikan, Yesaya 59 ayat 8 dan seterusnya sampai hari ini masih terjadi di negara kita. Keadilan masih tetap jauh, betul gak saudara? Keadilan masih tetap jauh. Hukum masih terdesak ke belakang. Siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi korban. Di negeri ini seperti itu. Siapa yang menjauhi kejahatan dalam berbisnis akan jadi korban. Akan tergilas. Makanya dalam dunia bisnis itu orang mesti rajin kalau ngurus sesuatu ngasih apa saudara? Ngasih uang. Orang harus rajin. Kalau saudara lihat kenapa orang-orang korupsi di OTT? Kenapa? Karena ada sogokan masuk ke mereka. Supaya usaha-usaha yang mereka mau bangun itu cepat keluar surat. Cepat ada izinnya. Mereka nggak sadar, Yeremia berkata, satu kali waktu, sesuatu yang mereka tidak usahakan, itu semua akan diambil dari mereka.
dan pertengahan usia mereka akan habiskan dalam penderitaan. Makanya kalau orang udah ketangkap KPK, masuk di penjara, pertengahan hidup mereka udah dihabiskan. Di mana? Di penjara, saudara. Makanya gereja harus terlibat mengadopsi politik ini, mempersiapkan orang-orang di dalam gereja. Dan kalau mereka terpanggil untuk melayani dalam dunia politik, dipersiapkan agar supaya mereka menjadi manusia-manusia yang penuh firman, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, berintegritas, takut akan Tuhan. Supaya waktu mereka terjun di dunia politik, mereka punya kemampuan. Indonesia goncang hanya dengan satu Ahok namanya kan. Hanya dengan satu Ahok saja perpolitikan Indonesia tergoncang. Tapi sayangnya dia turun karena menceraikan istrinya. Rumah tangga itu kalau rusak, kalau merusak tatanan Tuhan, itu pasti orang akan terjun bebas turun. Mau bangun kayak apapun, kepercayaan orang akan susah. Makanya mau naikkan agak susah. Jangan oleh karena nama sudah besar, gampang ceraikan istri, turun saudara. Kita melanggar tatanan Tuhan, hidup kita akan turun. Turun. Kalau Tuhan mau angkat saudara, hormati tatanan Tuhan, supaya Tuhan angkat saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat kesejahteraan kota itu terjadi, kita saksikan, kita nikmati, jangan nunggu orang. Jangan nunggu pemerintah. Kitalah yang harus melakukan tindakan awal di mana kita berada. Amin. Amin saudara. Lakukan tindakan awal sekecil apapun. Maka saudara satu kali waktu akan melihat sebuah perubahan yang besar di tempat di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan bawalah kami agar sungguh-sungguh kami memperhatikan lingkungan di mana kami tinggal. Kami boleh dapat bersahabat dengan tetangga kami peduli terhadap lingkungan kami. Kami menghormati tatanan-tatanan yang Tuhan sudah buat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara diberkati.